Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pada bab 7 subbab 1, yaitu tentang wawasan Nusantara. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Dan kata Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi arti Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, ada beberapa pandangan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama adalah menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari banyaknya pengertian wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR dan dibuat di Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat seperti kita dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara itu adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, yaitu diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang asas wawasan Nusantara. Nah, arti dari asas wawasan Nusantara ini adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, berikut adalah asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan bersama. Untuk sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya adalah dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup untuk memecah belah.
bangsa Indonesia. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati dengan perpecahan yang ada di sekitar kita. Kita harus tetap dalam tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, yaitu keadilan. Asas keadilan dapat terlihat dari adanya hak yang dibagikan dengan adil untuk semua golongan, kelompok, atau individu. Contohnya yaitu hakim yang berlaku adil pada pejabat maupun masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kejujuran. Kejujuran sangat penting untuk mencapai tujuan sehingga masyarakat dapat berkata dan bertindak sesuai fakta dengan benar. Contohnya yaitu mengerjakan soal sekolah sendiri tanpa mencontek. Selanjutnya yaitu solidaritas. Solidaritas ini dibutuhkan agar terbentuknya hubungan antar sesama yang menimbulkan rasa percaya, menghormati, bahkan rasa saling berkorban. Selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini yaitu saling menjaga dan pengertian sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Contohnya gotong royong. Dan yang keenam yaitu asas kesetiaan. Salah satu contohnya yaitu Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.